Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Arif Hambali, nomor mahasiswa 2062401008. Di sini saya akan mempresentasikan di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi minggu ke-10 di subbab siklus pengeluaran, pembelian, dan pengeluaran kas. Siklus pengeluaran, tujuan utama. Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan biaya total memeroleh dan memelihara persediaan perlengkapan dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi. Kemudian siklus pengeluaran. Keputusan-keputusan penting dalam siklus pengeluaran. Yaitu ada model kalimat di sini. Berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang akan ditanggung? Kemudian, pemasok manakah yang akan memberikan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik? Kemudian, di manakah persediaan dan perlengkapan akan disimpan? Kemudian, bagaimana cara organisasi mengkonsolidasi pembelian di lintas unit untuk mendapatkan harga yang optimal. Kemudian ada lagi, bagaimana TI dapat digunakan untuk meningkatkan baik efisiensi maupun keakuratan fungsi logistik inbound. Kemudian apakah tersedia cukup kas untuk memanfaatkan diskon yang diberikan untuk pemasok. Kemudian bagaimana pembayaran ke vendor dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas. Kemudian selanjutnya, aktivitas bisnis siklus pengeluaran. Apakah 3 aktivitas bisnis dasar dalam siklus pengeluaran? Yang pertama, memesan barang, perlengkapan dan jasa atau layanan. Yang kedua, menerima dan menyimpan barang, perlengkapan dan jasa atau layanan. Yang ketiga, membayar barang, perlengkapan, dan jasa atau layanan. Kemudian memesan barang, perlengkapan, dan jasa atau layanan. Aktivitas utama pertama dalam siklus pengeluaran adalah memesan persediaan atau perlengkapan. Metode pengendalian persediaan tradisional ini sering disebut dengan kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ. Pendekatan ini didasarkan pada perhitungan jumlah optimal pesanan untuk meminimalkan jumlah biaya pemesanan, penggudangan, dan kekurangan persediaan. Memesan barang, perlengkapan, dan jasa atau layanan. Metode-metode pengendalian persediaan alternatif. Ada MRP atau Material Requirement Planning, yaitu pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan cara menjadwalkan produksi, bukan memperkirakan kebutuhan. Kemudian ada yang kedua, JIT, Just in Time. Sistem JIT berusaha untuk meminimalkan jika bukan menghilangkan baik biaya penggudangan maupun kekurangan persediaan. Kemudian apakah perbedaan utama antara Materials Requirement Planning (MRP) dan Just in Time atau JIT? Perbedaannya yaitu sistem MRP menjadwalkan produksi untuk memenuhi perkiraan kebutuhan penjualan sehingga menghasilkan persediaan barang jadi. Tapi sistem JIT menjadwalkan produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan sehingga secara nyata meniadakan persediaan barang jadi. Nah, di situ perbedaannya. Dokumen-dokumen dan prosedur-prosedur. Permintaan pembelian adalah sebuah dokumen yang mengidentifikasi berikut ini. Yang pertama, peminta dan mengidentifikasi nomor barang. Kemudian menspesifikasi lokasi pengiriman dan tanggal dibutuhkannya. Yang berikutnya, deskripsi jumlah barang.
dan deskripsi jumlah barang dan harga setiap barang yang diminta. Kemudian dan dapat berisi pemasok yang dianjurkan. Kemudian apakah keputusan penting itu dalam memesan barang, perlengkapan, dan jasa atau layanan? Keputusan pentingnya adalah menentukan pemasok atau vendor. Itu sangat penting. Faktor-faktor apakah yang harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan ini? Yang pertama, yaitu pertimbangan harga atau kualitas bahan baku. Yang kedua, pertimbangan dapat diandalkan atau tidak dalam melakukan pengiriman. Ya, itu. Selanjutnya, dokumen-dokumen dan prosedur-prosedur. Pesanan pembelian adalah sebuah dokumen atau formulir elektronis yang secara formal meminta pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk yang disebutkan dengan harga yang telah ditentukan. Pesanan pembelian juga merupakan janji untuk membayar dan menjadi sebuah kontrak begitu pemasok menyetujuinya. Seringkali, beberapa pesanan pembelian dibuat untuk memenuhi satu permintaan pembelian. Aktivitas bisnis utama kedua dalam siklus pengeluaran adalah penerimaan dan penyimpanan barang yang dipesan. Ini siklus yang kedua. Keputusan-keputusan penting dalam dan kebutuhan-kebutuhan informasi. Bagian penerimaan mempunyai dua tanggung jawab utama. 1. Memutuskan apakah menerima pengiriman. 2. Memeriksa jumlah dan kualitas barang. Laporan penerimaan adalah dokumen utama yang digunakan dalam subsistem penerimaan dalam siklus pengeluaran. Laporan ini mendokumentasikan rincian mengenai setiap kiriman, termasuk tanggal penerimaan, kemudian pengiriman, kemudian pemasok, dan nomor pesanan pembelian. Bagi setiap barang yang diterima, laporan ini menunjukkan nama barang, deskripsi, unit ukuran, dan jumlah barang yang diterima. Aktivitas utama ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui faktur penjualan dari vendor untuk pembayaran. Bagian utang, usaha menyetujui faktur penjualan untuk dibayar. Kasir bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran. Tujuan utang usaha adalah untuk mensahkan pembayaran hanya untuk barang dan jasa yang dipesan dan benar-benar diterima. Ada dua cara untuk memproses faktur penjualan dari vendor. Yang pertama, sistem tanpa voucher. 2. Sistem voucher. Kemudian pemrosesan efisiensi dapat diperbaiki dengan yaitu meminta para pemasok untuk memberikan faktur secara elektronis, baik melalui EDI atau melalui internet. Kemudian penghapusan faktur vendor. Pendekatan tanpa faktur ini disebut Evaluate Receipt Settlement atau IRS. Kemudian kasir menyetujui faktur. Kemudian gabungan dari faktur vendor dengan dokumen pendukungnya disebut bundle voucher. Kemudian keputusan penting dalam proses pengeluaran kas adalah menetapkan apakah akan memanfaatkan diskon yang ditawarkan untuk pembayaran. Kebutuhan informasi. Fungsi ketiga dari SIA adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Kegunaan dalam siklus pengeluaran berarti bahwa SIA harus memberikan informasi operasional yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi-fungsi berikut. Yaitu pertama, menetapkan kapan dan seberapa banyak tambahan persediaan yang akan dipesan. Kemudian memilih pasokan pemasok yang tepat untuk pesanan. Kemudian memverifikasi akurasi faktur dari vendor. Kemudian memutuskan apakah diskon pembelian harus dimanfaatkan. Kemudian mengawasi kebutuhan arus
kas untuk membayar kewajiban yang belum diselesaikan. Sebagai tambahan, SIA harus memberikan informasi valuasi strategis dan kinerja berikut ini. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas bagian pembelian. Yang kedua, analisis kinerja pemasok seperti pengiriman tepat waktu dan kualitas. Kemudian waktu yang digunakan untuk memindahkan barang dari area penerimaan ke produksi. Kemudian persentase diskon pembelian yang dimanfaatkan. Ini adalah diagram, yaitu urutan siklus pengeluaran. Jadi ada various department, ada kemudian ke permintaan barang, kemudian pengendalian persediaan, dan paling bawah ini ada pesanan barang. Ya, ini siklus pengeluarannya. Selanjutnya juga sama, siklus pengeluaran yang sama, tapi dengan model yang lebih rinci dan detail. Ini juga sama. Jadi dari pembelian, kemudian pesanan pembelian, kalau dari pemasok, kemudian ke slip pengepalan, kemudian ke verify, order, count, and inspect. Like that. Siklus pengeluaran. Ada hutang dagang. Di sini diagramnya disebutkan seperti ini. Dari pemasok, kemudian beralih ke faktur, kemudian ke compare, review, verify, and accuracy. Kalau dari pembelian, lanjut kepada pesanan pembelian. Dari toko, kemudian laporan penerimaan, kemudian semuanya kembali ke compare, review, verify, and accuracy. Kembali ke situ. Ini juga sama kalau kasir. Dari from A atau P, kemudian invoice, receiving report, purchase order, disbursement voucher, review and compute. Kemudian kalau dari A, batch total, compare and reconcile. Kemudian ada batch total. Pengendalian sama dengan tujuan, ancaman, dan produser dan prosedur. Fungsi lain SIA yang dirancang dengan baik adalah untuk memberikan pengendalian yang cukup untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan berikut terpenuhi. 1. Transaksi diotorisasi dengan tepat. Kemudian transaksi dicatat dengan valid. Kemudian valid, otorisasi transaksi dicatat. Kemudian transaksi dicatat dengan akurat. Aset dari transaksi itu ada kas, persediaan, dan data. Diamankan atau dijaga dari kehilangan atau pencurian. Aktivitas bisnis dilakukan secara efisien dengan efektif. Kemudian ada pertanyaan, apakah ancaman-ancaman itu dalam pengendalian tujuan, ancaman, dan prosedur? Beberapa ancaman-ancaman itu adalah 1. Mencegah kehabisan atau kelebihan persediaan. Kemudian meminta barang yang telah dibutuhkan. Kemudian membeli dengan harga yang dinaikkan. Kemudian membeli barang berkualitas rendah. Yang berikutnya, membeli dari pemasok yang tidak diotorisasi. Yang terakhir ada komisi kickback. Selanjutnya ada juga menerima barang yang tidak dipesan, membuat kesalahan dalam perhitungan, kemudian mencuri persediaan, kemudian gagal memanfaatkan diskon pembelian yang tersedia, kemudian kesalahan mencatat dan memasukkan data dalam utang usaha, kemudian yang terakhir ada kehilangan data. Kehilangan data ini merupakan ancaman kesalahan dari proses pengendalian SIA yang mungkin bisa disebut paling parah. Apakah prosedur pengendalian itu? 1. Ada sistem pengendalian persediaan. 2. Ada analisis kinerja pemasok. 3. Ada persetujuan permintaan pemasok. 4. Ada batasi akses ke permintaan pembelian kosong. 5. Konsultasi daftar harga. Berikutnya ada pengendalian anggaran. Kemudian juga ada gunakan daftar pemasok yang disetujui. Nomor 8 ada persetujuan pesanan pembelian. Ke-9 ada pemesanan pembelian sebelum penomoran. Kemudian ada juga larangan hadiah dari para pemasok.
kemudian ada intensif ke semua rekening pengiriman, kemudian ada pengendalian akses fisik, kemudian juga ada cek ulang akurasi faktur, kemudian juga ada pembatalan pengepakan voucher. Model data siklus pengeluaran. Penggabungan model data RIE kedua-duanya itu bot. Data transaksi akuntansi tradisional dengan data operasional lain. Apakah contoh-contohnya? 1. Tanggal dan jumlah tiap pembelian. 2. Information tentang di mana barang-barang disimpan. Kemudian ukuran kinerja pemasok seperti tanggal pengiriman. Ini adalah diagram model data siklus pengeluaran. Jadi seperti ini. Persediaan, kemudian ke permintaan persediaan atau persediaan pesanan, kemudian permintaan barang, kemudian barang pesanan. Untuk urutannya itu kemudian nanti berakhir di pengisian. Model data siklus pengeluaran. Model diagram RIA hubungan antara kegiatan barang yang diminta dan pemesanan barang dimodelkan sebagai hubungan banyak ke satu. Mengapa? Kadang-kadang perusahaan menerbitkan pemesanan pembelian untuk permintaan pembelian individu. Pada waktu yang lain, mengambil keuntungan dari pemotongan volume dengan menerbitkan satu pemesanan pembelian untuk satu set permintaan. Dan ini adalah model data siklus pengeluaran. Diagram RIA, partial siklus pengeluaran. Pesan barang, kemudian pesan atau terima, kemudian penerimaan barang, kemudian penerimaan persediaan, kemudian persediaan. Mengapa ada hubungan banyak ke banyak antara kegiatan pemesanan barang dan penerimaan barang? Karena kadang-kadang para pemasok membuat beberapa pengiriman terpisah untuk memenuhi satu pesanan pembelian. Lain waktu, para pemasok mengisi beberapa pesanan pembelian dengan satu pengiriman. Lain waktu, kadang-kadang juga para pemasok melakukan pengiriman untuk mengisi penuh pesanan pembelian. Selesai. Terima kasih. Bila ada salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.